Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Selesai ibadah? Ya. Sudah siap belajarnya? Siap. Oke, sebelum mulai pembelajaran saya mau absen dulu. Kira-kira yang nggak hadir hari ini siapa? Iqbal. Bang, selain Iqbal? Berarti keterangannya? Ada lagi? Hanya 2 orang. Oke, kita mulai saja. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang konsep dasar dan cara kerja kecerdasan artifisial generatif. Untuk judulnya adalah cara menggunakan prompt untuk menghasilkan output yang diinginkan. Langsung saja. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami apa itu KA generatif. Yang kedua, kita akan mengetahui cara kerjanya. Berikutnya mengenal konsep prompt, menyusun prompt yang efektif, mencoba praktik langsung. Jadi hari ini harapannya nanti dari apa yang saya cobakan, saya praktikkan, nanti kalian juga melakukan hal yang sama dan nanti kita menyimpulkan seperti apa endingnya ya. Oke, pernah lihat gambar seperti ini? Pernah. Kalau menurutmu, ini gambar hasil jepretan fotografer atau bukan? Bukan. Ada yang bisa bantu jelaskan kenapa bukan? Siapa yang mau jelaskan? Pak, ini menurut saya gambar ini diperoleh dari sini gitu. Coba. Ada? Siapa? Oke, Zara. Menurut saya itu bukan jepretan dari fotografer karena sepertinya labunya besar sekali sampai didudukin anak kecil, sampai bisa didudukin anak kecil. Oke, jadi labunya terlalu besar, Pak. Iya. Bisa aja kan ini taman terus didudukin anak kecil gitu. Gimana? Iya. Kalau yang lain gimana pendapatnya? Ini benar jepretan hasil fotografer atau dari sesuatu? Dari mesin misalnya, buatan mesin. Editan. Gimana, Bang? Dari apa, Bang? Ngomong aja. Dari apa tadi? Buatan AI. Oke. Apa itu AI? Kecerdasan buatan. AI? Artificial Intelligence. Apa tuh artinya? Iya, Riz. Apa, Riz? Kecerdasan buatan. Iya, benar. Kecerdasan buatan. In English, artificial intelligence. Tapi di Indonesia kan jadi AI sama AI sama enggak? Oke. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial atau sering disebut orang AI ya. AI generatif itu apa? Nah, artificial generatif adalah teknologi yang dapat membuat konten seperti misalnya teks ini dihasilkan oleh ChatGPT, kemudian gambar ini oleh Canva AI, mungkin juga ada AI yang lain ya. Ada nggak kira-kira AI yang lain? Ada. Untuk menghasilkan gambar. Menurut kalian apa? Misalnya yang saya gunakan ini selain itu pakai apa buat? Canva. Oke. Selain Canva ada yang pernah coba AI yang lain? Belum. Nanti kita coba ya. Oke. Untuk video ini menggunakan suara. Lanjut lagi. Cara kerjanya. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama yaitu prompt atau perintah yang kita buat. Lanjutnya kita model AI-nya. Jadi AI apa yang kita pakai. Kemudian hasil outputnya itu bisa 3 macam. Bisa teks, gambar, video. Kalau video ada suaranya nggak? Ada. Jadi pengolah video dan audio biasanya satu paket ya.
apa itu prompt? Setelah dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, prompt untuk apa sih kira-kira? Perintah Perintah untuk apa? untuk membuat sesuai apa yang kita inginkan. Membuat apa yang kita inginkan. Pernah nggak kita melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu? Selain dengan AI, apa yang pernah dilakukan? Belajar. Nilai yang bagus. Oke. Lalu ketika searching pernah nggak? Iya. Searching apa yang kamu ingin cari, kamu ketikkan di Di papan mesin pencari ya. Ini hampir sama prinsipnya ya. Oke. Prompt itu adalah, benar kata Zara tadi, perintah atau pertanyaan yang ingin kamu ketik. Contohnya, tuliskan tentang pahlawan perempuan di Indonesia. Yang dikutip itu contoh prompt ya. Kemudian yang kedua, itu yang untuk teks, sedangkan yang untuk gambar yang bagian bawah, gambarkan pemandangan pagi hari di pedesaan. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sana, saya akan coba dulu promptnya ini. Benar nggak sih? Bisa nggak kita buat? Kita mau pakai pakai AI apa ini? Oke, kita pakai ChatGPT dulu ya. Ya, Kita buka dulu ChatGPT-nya seperti ini tampilannya. Nah, disinilah kita tuliskan prompt. Misalnya mau kita buat prompt gambar dulu atau teks? Oke, misalnya buatkan saya puisi tentang guru. Lalu saya generate di sini. Saya klik, kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, proses lama atau tidaknya di sini tergantung kekuatan internet. Oke, ini sudah jadi. Jadi judulnya adalah Pelita di Tengah Gelap. Di antara sunyi kelas yang hening, ku datang membawa cahaya. Kata-katamu bagai embun pagi, menyirami dahaga jiwa yang haus ilmu dan seterusnya. Ini bisa kita salin. Menunya ada di sini. Kita letakkan di sini, ada muncul tulisan copy ya. Kita cukup klik saja. Atau kita langsung buka Word misalnya. Kita buat blank dokumen. Lalu kita Ctrl V atau paste. Di sini ya. Sudah sampai di sini, sudah jadi. Ini hasil teks. Bagaimana kalau kita mau buat gambar? Kalau mau pakai gambar tadi, apa yang harus kita gunakan? Kita ke Canva di bagian awal ya. Kita ke beranda dulu. Nah, ketika di sini kalian bisa lihat menunya ada di sebelah sini, ada AI Canva. Kita klik, kita tuliskan apa yang mau kita buat. Misalnya seorang anak duduk di mana? Mau di mana? Jangan di sana. Di bintang. Ya. Di atas bintang sambil tersenyum. Oke, kita langsung generate saja. Kita tunggu dulu, ini ada 4 rekomendasi gambar yang seperti itu. Sudah muncul, kira-kira mana yang cocok gambar yang mau kita ambil? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang sesuai dengan cerita, seorang anak duduk di atas bintang sambil tersenyum. Yang mana? Oke, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Nanti kita tinggal klik download atau unduh.
Oke, kita beri nama seorang anak duduk di atas bintang tersenyum, dikasih prompt. Seperti itu caranya. Oke, kita kembali lagi ke materi ya. Tadi kita sudah coba membuat prompt, model AI, kemudian outputnya seperti apa. Prompt sudah kita pelajari, ya kan? Berikutnya, mengapa prompt itu penting? Output yang dapat kamu hasilkan dari prompt, itulah yang akan kamu prompt. Jadi masih pernah ingat nggak dulu kelas 10 kita belajar tentang garbage in, garbage out, gold in, gold out. Jadi apa yang kita masukkan bagus, dia akan keluar bagus. Kalau yang kita masukkan kurang bagus, hasilnya juga tidak maksimal. Oke, jadi prompt itu harus jelas. Kalau promptnya jelas, hasilnya bagus. Bagaimana dengan prompt yang sama-sama? Ya, Hasilnya juga tidak sesuai. Oke, membuat prompt yang efektif itu ada 4 tips. Yang pertama, gunakan kata kerja perintah. Misalnya, tuliskan, buatkan, jelaskan, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan yang kedua, ditambahi dengan detail. Siapa? Tadi kan seorang anak di depan bintang. Anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi harus jelas siapa, apa, di mana, bagaimana. Kemudian berikutnya tentukan format. Misalnya dia bentuk puisi kah, pantun, tabel, mungkin daftar, diagram dan seterusnya. Lanjut, yang keempat, coba ulang dengan variasi prompt. Jadi kalau promptnya belum sesuai ya, berarti apa yang harus kita buat? Promptnya diperbaiki. Contoh prompt buat pantun tentang guru. Tadi kita sudah coba untuk puisi ya. Nah, prompt buatkan pantun tentang guru. Nah, saya coba dan hasilnya seperti ini. Bisa jadi prompt yang saya buat sama dan akan dicobakan oleh Zara, mungkin bisa jadi hasilnya akan berbeda. Oke. Saya coba buat prompt kucing duduk di atas buku dengan gaya vektor. Hasilnya seperti ini. Bisa jadi nanti yang kalian buat dengan kata kunci yang sama akan berbeda. Baik, anak-anak ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke tugas hari ini tentang apa yang Bapak sampaikan hari ini? Mungkin Pak, saya belum jelas tentang ini. Pak, Ya. yang bagian video itu gimana Pak? Kalau mau ada suara sama ada animasi yang berbeda. Oke. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita fokus dulu untuk di 2 AI, ChatGPT dan Canva AI. Boleh pakai yang lain, misalnya Pak, saya boleh nggak pakai AI untuk teks yang lain? Ada nggak AI untuk teks yang lain? Misalnya apa? Pernah pakai? Pernah? Google itu? Google ya? Bisa jadi. Jadi kalau kita kasih perintah itu AI ini, misalnya tanpa AI, kita mau minta buatkan puisi, dibuatkan nggak oleh dia? Terus bagaimana kamu bisa merekomendasi bahwa Bapak, kalau AI yang ini bagusnya untuk gambar, kalau AI yang ini bagusnya untuk teks? Sudah pernah coba? Kita akan praktekkan hari ini. Oke, sampai kita nanti menyimpulkan, kalian akan tahu betul nggak sih kalau ChatGPT itu untuk teks, atau betul nggak Canva itu untuk gambar? Pertanyaan lain mungkin? Cukup? Oke, kita lanjutkan ke praktek ya. Buat tugas praktik hari ini adalah yang pertama, ingat-ingat, buat prompt teks menggunakan ChatGPT. Kemudian yang kedua, buat prompt juga buat gambar kan, bandingkan hasilnya. Oke, jadi nanti kita coba buat teks untuk ChatGPT dan Canva. Bisa juga gambar dan kita tukar ganti.
Jadi kita buat teks untuk ChatGPT, kita buat teks juga untuk Canva. Atau sebaliknya, kita buat gambar menggunakan Canva, kita buat gambar juga menggunakan ChatGPT. Baik, komputernya sudah nyala sebenarnya, tapi monitornya nanti boleh diaktifkan dulu. Kita mulai dari baris pertama sebelah kanan ke kiri, tinggal tekan saja tombol power pada monitor. Baik anak-anak, untuk memulai ChatGPT ataupun Canva AI, apa yang perlu kalian persiapkan? Sudah tahu belum? Yang pertama adalah akun. Jadi kalian harus memiliki akun, karena untuk masuk ke ChatGPT ataupun AI yang lain, kita perlu mendaftar dulu. Kalian sudah punya akun Belajar ID? Sudah? Sudah dibagi oleh operator? Sudah. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat, angkat tangan. Sudah dapat semua? Sudah. Tadi yang bilang belum, lupa atau gimana? Iya. Artinya itu perlu ya. Kenapa? Kalau kita pakai Canva AI, kita gunakan akun Belajar ID, itu fitur-fiturnya kebuka semua. Tapi kalau kita pakai akun jasa, itu banyak fitur yang berbahaya. Iya, berbahaya. Jadi banyak fitur-fiturnya itu nggak muncul. Oke, saya perhatikan sedikit. Karena akun pelajar ya Pak? Iya, jadi sudah direkomendasi oleh pemerintah bahwa akun yang untuk Belajar ID itu memang bisa menggunakan Canva secara luas. Ya. Jadi kalau kita nggak pakai itu, misalnya kita cari template seperti ini semuanya berbayar di sini. Ini kan gratis ya. Itu tipsnya. Kalau untuk ChatGPT itu kita menggunakan akun biasa. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Jadi hari ini kalian harus ingat apanya? Akun ID. Kemudian apa lagi? Passwordnya. Oke, sudah dicek perangkatnya? Sudah nyala? Sudah siap digunakan? Sudah. Apa yang harus dilakukan sekarang? Buka ChatGPT. Buka ChatGPT. Gimana caranya? Ketik kata kunci. Buka dulu Chrome-nya. Ya kan? Kemudian kalian ketik ChatGPT. Lalu Klik aplikasinya. klik aplikasinya atau pilihan webnya itu kan pilihan pertama ya, pilihnya. Sudah ada yang berhasil masuk Coba. ChatGPT? Oke, kalau sudah masuk ChatGPT, kamu bisa langsung ketikkan prompt-nya. Apa prompt-nya? Mau buat prompt apa? Ayo, mau disepakati atau masing-masing? Sepakati Pak, biar lihat perbedaannya. Oke, siap. Apa prompt-nya? Ayo, buatkan saya. Ini mau teks dulu atau gambar? Teks. Pantun aja ya, mungkin lebih singkat ya. Ya. Pantun. Pantunnya jenis apa genrenya? Lucu, Komedi. komedi. Oke. Itu aja. Ya. Promnya aja. Oke, semuanya yang sudah berhasil masuk, ada yang belum berhasil masuk? Oke. Sudah ke room? Iya, roomnya udah belum. Oke, ketik di situ. Iya. Nah, di situ login kamu. Kita kan login daftar dulu. Kalau belum, berarti kita harus continue with Google. Kita punya akun Google kan? Ya. Coba masuk menggunakan akun Google-mu dan passwordnya. Oke?
Sudah? Punya Anggi sudah berhasil? Ya? Ada apa ini? Akun saya bentuk. Oh, bisa boleh pakai akun saya, boleh atau pakai akun semua juga boleh. Iya, oke. Bagi terus oke, mari cek. Bisa dimaksimalkan, Mbak? Ada yang sudah berhasil login ke ChatGPT-nya? Udah. Udah. Yang belum angkat tangan. Oke. Nanti seksi itu ya. Promnya sudah dibuat? Yang sudah muncul hasilnya? Oke, saya mau cek satu-satu dulu. Coba punya Anggi baca hasilnya apa? Pergi ke pasar beli smartphone. Cakep. Bawa pulang naik sepeda. Cakep. Pacarku marah gara-gara katanya aku lupa tanggal gede kita. Ini masih sekolah udah pacaran ya. Siapa lagi yang udah? Wahyu, coba Wahyu. Baca Ayu hasilnya. Naik beca ke pasar tuh. Cakep. Di tengah jalan makan soto. Kira mantan datang ke toko. Cuma iklan promo. Oke. Seru ya. Coba yang belum, siapa yang belum? Oke, coba saya lihat dulu apa kendalanya. Oke, karena ini hang, jadi harus di restart ya. Ada kendala lagi yang lain? Yang masih ada kendala? Ya. Apa kendalanya? Tahu. Gimana belum? Nggak bisa. Sudah login ke ChatGPT-nya? Nah, login dulu kan tadi. Kita harus ngapain yang pertama? Masuk room dulu. Setelah masuk room, Masukkan akun. Kata ketik dulu ChatGPT, oke? Lalu setelah dicari, muncullah beberapa pilihan. Pilih yang paling lalu klik. Setelah klik kita login atau sign up atau daftar. Apa Mbak? Tadi login atau sign up mintanya? Login. Berarti login. Kita pilih loh. Login. Kalau udah login, masukkan email ya. Ya kan? Lalu pas setelah masuk tampil akan muncul prompt. Baru diketik buatkan saya pantun komen. Oke? Sudah? Masih ada yang punya kendala lain? Sudah. Oke. Kalau sudah tidak ada kendala yang lain, coba kalian buka buat di situ prompt untuk gambar ya. Apa maunya? Buat gambar apa? Gambar es teh. Gambar es teh. Berarti promptnya Buatkan saya gambar es teh gitu ya. Itu aja. Oke. Langsung di generate ke situ. Ketik lagi di bawah pantun. Tadi pantunnya biarkan saja, kita coba lagi. Berarti langsung ya Pak. Langsung. Buatkan saya gambar es teh. Lalu generate. Ya? Gimana? Pantunnya nggak muncul. Iya, ini belum login. Udah login belum? Ya login dulu. Login dulu. Nah, oke. Setelah kita buat prompt gambar es teh, ada yang sudah berhasil?
Siapa yang udah berhasil? Oke, punya Rika. Gambar esnya apa aja yang ada di situ, Kang? Sebutkan. Segelas es teh dengan es batunya, batu esnya ya. Terus ada apa lagi? Ada jeruknya, selain jeruk nipis. Ada pipetnya, apa lagi? Oh, ada gelasnya. Oke. Sama lagi yang udah berhasil. Coba punya Reval, apa isinya? Ada apa aja? Ada es batu, Ada batu esnya, ada jeruk, ada jeruk nipisnya, ada ini apa gelas, ada gelasnya, ada airnya. ada air tehnya. Oke. Agak sedikit berbeda ya. Ya. Dengan prompt yang sama, dengan orang yang berbeda, dengan chat GPT yang sama, hasil prompt ini tidak akan sama persis. Kita lanjut ke Canva. Oke, masuk dulu ke Canva. Caranya juga sama. Kalian cukup tambah tab ya. Bisa saya bantu di sini mungkin menggunakan Chrome. Oke, kamu cukup tambah tab di sini. Lalu ketikkan apa? Canva. Klik saja. Lalu pilih pilihan yang pertama. Oke. Jangan lupa login. Ini ditanya nih, continue with Sukni. Masih ingat ID belajarnya? Masih. Masih. Oke, kalau masih login menggunakan ID belajar. Saya akan coba contohkan untuk yang tidak pakai ID belajar. Ini perhatikan ya. Jadi di sini ada Supri ID utama 81@gmail.com. Ini bukan yang ID belajar. Langsung saya continue. Sedang diverifikasi. Oke, saya masuk. Nah, ini hasil desain terakhir saya, BBQ ya. Tapi kalau yang menggunakan ID belajar, ini yang menggunakan ID belajar, saya ke template. Nah, ini beda ya. Sudah, silakan coba login ke akunnya. Boleh ID belajar atau tidak. Nanti kita bisa bedakan. Kalau pakai ID belajar fiturnya terbuka semua, tapi kalau belum terbuka. Sudah ada yang berhasil masuk? Gimana Pak? Sudah masuk? Akunnya? Boleh, akunmu juga nggak apa-apa. Oke. Ada kesulitan untuk masuk ke Canva? Ada? Aman? Aman? Kenapa? Coba dimaksimalkan di sini. Pakai emailnya, password. Punya Rika udah? Udah. Oke. Coba di Canva ini kamu gunakan prompt yang sama. Buatkan saya pantun komedi. Yang pertama ya kan? Kalau sudah, langsung ke gambar ya. Nanti kita bahas satu-satu. Nanti kita akan bandingkan antara ChatGPT dengan Canva AI. Sudah ada yang berhasil? Masuk Canva selain Reval? Atau ada kendala? Kalau ada kendala angkat tangan dong. Nah, gitu. Jadi saya bantuannya mudah. Login dulu, saya ini. Continue with Google. Masukkan email dan password. Anak-anak, kalau kita login menggunakan akun di perangkat orang, ini kan perangkat sekolah ya, berarti kita jangan lupa nanti log out supaya tidak kena bajak atau tidak kena hack. Oke,
Udah berhasil masuk ke Canva AI? Udah coba prompt yang sama? Coba siapa yang udah jadi untuk prompt pertama yang buatkan saya pantun komedi di Canva? Siapa yang udah jadi? Nah, coba kalau Mbak Ina ya. Nah, tolong dibaca. Jalan-jalan ke pekan sehari. Singgah sebentar demi termikai. Apa guna menangis hari-hari kalau menangis saya dapat kue lapis. Jauh ya. Masih gimana tuh? Kalau Canva agak nganclong ya. Ya, oke. Kalau gambarnya gimana gambar? Gambar es tehnya tadi. Punya Repal? Berhasil es tehnya di Canva? Nah, coba dulu. Siapa yang udah berhasil buat es teh di AI Canva? Sudah? Oke. Punya siapa namanya? Iqbal ya? Oh, Akbar. Iqbal di Cung ya? Iqbal kan masuk. Oke. Iya. Oke. Kalau tadi ChatGPT kamu coba gambarnya keluar berapa? Keluar berapa tadi waktu di ChatGPT ketik itu prompt buatkan saya ST itu gambarnya ada berapa? 1. Begitu pakai Canva? Banyak. 4. Iya langsung muncul 4 ya. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Iya nggak? Iya. Benar. Gambarnya bagus di Canva atau di ChatGPT? Di Canva. Prosesnya lebih cepat di Canva atau di ChatGPT buat gambar? Canva. Oke. Untuk prompt yang pertama kan sederhana. Kira-kira mau dibuat lebih detail lagi nggak? Oke, misalnya apa nih? Buatkan saya pantun komedi 2 bait bisa. 2 bait. Ya. Temanya mungkin lebih di komedinya, komedi bagian apa nih misalnya? Komedi tentang teman. Komedi tentang sahabat, bestie. Kalau tadi kan ada yang buat tentang pacar, ada yang tentang kue lapis gitu. Kita coba supaya lebih akurat lagi. Jadi 2 bait tentang 4 bait. 4 bait. Iya. Oke, ditambah. Ya, 4 bait. Oke, kita buat 4 bait. Buatkan saya pantun komedi 4 bait tentang sahabat. Oke. Terus sekarang lagi dicoba dulu. Pakai Canva dulu. Kita gantian balik ya. Nanti kita balik. Oke, kalian sudah melakukan percobaan dengan praktikum menggunakan ChatGPT dan sekarang jawab pertanyaan saya. Kita tadi sudah melakukan praktikum membandingkan antara ChatGPT dengan Canva AI. Yang pertama pertanyaannya adalah apa tantangan saat menyusun prompt? Kalimatnya harus jelas. Bisa satu-satu. Oke, Zara boleh. Tantangannya itu menyusun kalimatnya harus jelas dan detail. Harus jelas dan detail. Oke. Selain itu, susunannya acak-acakan atau berurutan? Berurutan. Seperti yang kita buat tadi, harus siapa kata kuncinya ya? Di mana? Apa? Bagaimana dan seterusnya. Jadi harus mengandung 4 unsur. Jadi semakin detail hasilnya akan semakin bagus. Oke. Kesimpulan yang kedua, apa yang membuat hasil outputnya lebih sesuai? Yang disusun tadi. Jadi
semakin tersusun rapi. Gimana? Bisa bilang? Semakin tersusun rapi form yang diketikkan tadi, Ya. maka outputnya akan lebih sesuai. Oke. Gitu ya? Sesuai ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, hari ini kita sudah belajar konsep tentang KA berarti. Bagaimana tentang cara kerjanya KAEI, juga tentang peran menteri dan ini kita coba lagi. Nah, tugasmu untuk berikutnya adalah coba dari prompt sederhana ini kamu buat lebih rinci lagi, lebih detail lagi, lebih tersusun lagi supaya apa? Hasilnya maksimal atau sesuai dengan keinginan. Satu lagi yang gak kalah penting, bisa membedakan apa perbedaannya ChatGPT, AI GPT dengan Canva AI? Kalau ChatGPT lebih ke teks, kalau Canva AI lebih ke gambar. Apa buktinya tadi? Ketika buat pantun gimana? Kalau yang gue chat dan GPT. Di ChatGPT itu kata-katanya sesuai A-B-nya. Ya. Tapi begitu di Canva agak melenceng gitu. A-B-C gitu ya. Terus kalau digambar gimana? Lebih Canva. Gambarnya lebih detail, Bervariasi. terus terlihat lebih seger gitu ya. Proses membuatnya juga gimana? Lebih cepat. Lebih cepat. Jumlah hasilnya lebih banyak mana? Di Canva. Canva daripada di chat. Anak-anak, mungkin itu pembelajaran untuk hari ini. Kira-kira sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Kalau cukup jelas, untuk pertemuan berikutnya apa yang harus disampaikan tentang prompt ini tadi? Membuat kalimat sederhana itu lebih detail. Membuat prompt yang sederhana ini lebih dengan tujuan Mendapat hasil yang sesuai. mungkin itu saja. Pak, Iya. absennya? Oke. Oh iya, absen. Udah semua tadi. Iya, siap. Terima kasih. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Oke, boleh melanjutkan pembelajarannya di pembelajaran berikutnya. Setelah ini pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Boleh menuju kelas untuk ke bahasa Indonesia. Terima kasih.